Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat fundamental dari materi yang Anda kirimkan, yaitu prinsip-prinsip pertolongan gawat darurat. Betul. Ini bukan sekedar panduan biasa ya, tapi lebih kayak kerangka berpikir gimana caranya kita bertindak di saat-saat paling kritis. Tepat sekali. Tujuannya jelas banget, gimana jadi jembatan antara insiden dan bantuan profesional. Tapi pertanyaan yang selalu muncul kan gini, kalau kita ada di situasi panik, ada orang butuh bantuan medis, kita harus mulai dari mana sih? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, yang menarik dari materi ini menurut saya adalah penekanannya pada urutan, soal prioritas. Urutan ya? Ya, soalnya kalau lagi panik, otak kita kan cenderung kacau ya. Mau ngerjain semuanya sekaligus. Benar. Kerangka kerja yang jelas kayak gini tuh krusial banget. Bukan cuma buat nolong korban, tapi juga, ini yang penting, buat jaga diri kita sendiri tetap aman. Itu dia. Ingat aja, tujuan kita kan bukan buat gantiin tenaga medis. Bukan jadi pahlawan super gitu. Tapi buat mencegah kematian atau kecacatan sebelum bantuan yang beneran datang. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Cepat, tepat, dan berurutan. Oke, berurutan. Mari kita bongkar dari yang paling pertama. Sebelum kita mikirin buat nyentuh korban, ada satu prinsip yang diulang-ulang terus di materi ini. Kayaknya nggak bisa ditawar sama sekali. Aman dulu. Harga mati itu. Kalimatnya tegas banget. Jangan menambah jumlah korban. Ini kedengarannya logis sih. Tapi saya coba bayangin di lapangan. Adrenalin lagi tinggi-tingginya. Pasti pengen langsung lari kan? Pasti. Insting pertama pasti langsung lari nolongin. Dan itu bisa jadi kesalahan fatal pertama. Ada satu cerita yang sering banget dibagiin di kalangan para medis. Gimana tuh? Jadi ada kecelakaan mobil malam-malam, jalanan sepi, ada pengendara baik hati berhenti, mau nolong. Dia langsung lari ke mobil yang ringsek itu. Oke. Karena gelap dan panik, dia nggak sadar kalau ada kabel listrik dari tiang yang tumbang menjuntai dekat mobil. Waduh. Niat baiknya berakhir tragis. Cerita itu jadi pengingat, jeda 3 atau 5 detik buat lihat situasi, itu investasi terbaik. Makanya, urutannya jelas. Amankan penolong, yaitu Anda, baru korban, baru orang sekitar. Jadi kalau kita celaka, ya udah, pertolongannya berhenti di situ juga ya? Selesai. Siklusnya putus. Wow, cerita itu beneran ngubah cara pandang loh. Jadi ini bukan soal kita pengecut atau gimana, tapi soal strategi. Tepat. Strategi pertolongan. Ini nyambung ke slide analisa situasi dan risiko. Ikon-ikonnya jelas banget ya. Ada api, listrik, lalu lintas. Ini kayak semacam checklist mental gitu ya yang harus kita jalanin dalam hitungan detik. Persis. Anggap aja ini pemindahan 360 derajat. Lihat sekeliling, ada kabel nggak? Cium baunya. Ada bau bensin atau gas aneh nggak? Dengerin suaranya. Ada desisan aneh atau suara mobil ngebut? Oke, jadi pakai semua indera kita ya? Betul. Kalau situasinya nggak bisa Anda kendalikan, misal ada risiko ledakan, tugas Anda ya cuma telepon bantuan dan jagain orang lain biar nggak deket-dekat. Jadi mindahin korban itu benar-benar pilihan terakhir ya? Pilihan terakhir. Hanya kalau ancaman di lokasi itu lebih bahaya daripada risiko mindahin dia. Kayak mobil yang udah mulai keluar api. Kalau ragu, mending jangan. Oke, catat. Keselamatan diri harga mati. Nah, sekarang kita anggap situasinya aman. Kita udah di samping korban. Di sini nih, kepanikan level 2 bisa muncul. Harus ngapain nih? Nah, disitulah kerangka kerja ini masuk. Pendekatan ABCDE, keren banget ini, sistematis. Betul. Ini cara ngubah. Aduh, gimana ini? Jadi daftar periksa yang jelas. A itu untuk airway. Jalan napas. B untuk breathing, pernafasan. C untuk circulation, sirkulasi. D, disability atau kesadaran. Dan terakhir, E, exposure, pemeriksaan menyeluruh. Oke, kita mulai dari 3 yang pertama ya, A, B, C. Di materi ini disebut penilaian utama. Kenapa 3 ini yang harus paling duluan? Simple, karena A, B, dan C itu soal hal-hal yang bisa bikin orang meninggal dalam hitungan menit. Kita mulai dari A, airway, jalan napas. Oke, jalan napas. Kalau di film kan kita sering lihat orang tersedak makanan terus dikeluarin. Tapi di dunia nyata, pada korban yang gak sadar, musuh terbesarnya tuh seringkali lidahnya sendiri. Hah? Lidahnya sendiri? Gimana tuh maksudnya? Gini, waktu orang pingsan, semua ototnya kan rileks. Termasuk otot di pangkal lidah. Iya, bener juga. Akibatnya, lidah itu bisa jatuh ke belakang dan nutup jalan napas.
Total, kayak selang air kita injak. Ya ampun. Jadi, korban bisa mati lemes bukan karena ada sumbatan benda asing, tapi ya karena lidahnya sendiri. Makanya, tindakan simpel kayak dongakin kepala dan angkat dagu itu bisa jadi satu-satunya hal yang dia butuhin buat selamat saat itu juga. Itu insight yang luar biasa sih. Jadi A itu pastikan nggak ada sumbatan apapun. Oke, A beres. Lanjut ke B, breathing, pernafasan. Kita cek dadanya naik turun kan? Betul. Lihat, dengar, dan rasakan. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau napasnya ada, tapi suaranya aneh? Kayak orang ngorok kenceng banget atau megap-megap nggak teratur. Itu dihitung napas nggak? Nah, itu pertanyaan krusial banget. Napas yang nggak normal kayak gitu, seringnya disebut agonal breathing. Agonal breathing? Itu tanda bahaya besar. Itu bukan napas yang efektif. Itu cuma refleks dari batang otak yang udah sekarat. Jadi itu harus kita anggap sama kayak nggak napas sama sekali. Wah, oke. Ini jebakan yang sering bikin orang awam ragu. Mereka mikir, oh dia kan masih napas. Padahal nggak. Jadi aturannya, kalau nggak sadar dan napas yang nggak normal, anggap aja nggak napas. Oke, jelas banget. Napas efektif itu harus tenang dan teratur. Nah, setelah A dan B, kita ke C. Sirkulasi, peredaran darah. Di materi ini yang disorot itu perdarahan hebat. Seberapa cepat sih ini bisa jadi masalah? Cepet banget. Kalau yang robek itu arteri besar, misalnya di paha, korban bisa kehabisan darah dalam 3-5 menit aja. Wow, secepat itu. Makanya di langkah C ini, mata kita harus aktif nyari. Ada genangan darah nggak? Baju basah karena darah. Kalau ketemu, lupakan yang lain sebentar. Prioritas nomor 1, hentikan pendarahan itu. Tekan lukanya sekuat-kuatnya. Pakai kain bersih, apa bahkan tangan kosong kalau terpaksa. Oke, jadi A, B, C ini ibarat tim pemadam yang nyari api paling besar dulu ya. Jalan napas, perdarahan. Tepat. Tapi kalau apinya padam, kerjaan belum kelar kan, pasti ada kerusakan lain yang kita nggak lihat. Disitulah D dan E masuk ya. Tepat sekali. A, B, C itu buat ancaman kematian langsung. Sekarang di penilaian lanjutan, D dan E, kita cari masalah lain. D itu disability. Ini cara keren buat bilang seberapa sadar orang ini. Oke. Dia sadar penuh, bisa diajak ngobrol, atau cuma ngerespon kalau dipanggil atau disentuh, atau lebih parah cuma ngerespon kalau dicubit, atau sama sekali diam aja. Ini ngasih kita gambaran cepat soal kondisi otaknya. Dan setelah D ada E, exposure. Ini maksudnya kita harus buka baju korban gitu. Betul, tapi harus bijak. Di sini kita jadi detektif. Kita periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, nyari cedera yang mungkin kelewat. Mungkin ada luka tusuk di balik jaket, atau bentuk kakinya aneh karena patah tulang. Oke. Tapi ada bagian kedua dari E yang penting banget, dan sering kelupaan. Cegah hipotermia. Setelah kita periksa, langsung selimuti lagi korbannya. Oh iya, biar nggak kedinginan. Betul. Orang cedera, apalagi yang berdarah, itu cepat banget kehilangan panas tubuh. Dan kalau tubuh kedinginan, darah jadi lebih susah beku. Bahaya kan? Jadi jaga korban tetap hangat itu bukan cuma soal nyaman, tapi bagian vital dari pertolongan. Oke, sekarang kita masuk ke skenario paling genting di materi Anda, yaitu saat korban henti nafas atau henti jantung. Disinilah bantuan hidup dasar atau BLS berperan. Yap. Diagramnya nunjukin ada 6 langkah berurutan. Ini kayak resep yang harus diikutin plek tanpa improvisasi ya. Anggap aja ini rantai penyelamat. Tiap mata rantainya harus kuat dan berurutan. Langkah pertama, cek respons dan napas, udah kita bahas tadi. Goyangin bahu, panggil keras. Oke. Kalau nggak ada respons dan nggak napas normal, langsung langkah kedua, panggil bantuan. Nah, di sini ada trik psikologis penting. Gimana tuh? Jangan cuma teriak, tolong telepon ambulans, ke kerumunan. Nanti semua orang malah lihat-lihatan, ngira orang lain yang bakal nelpon. Bystander effect ya. Persis. Jadi, tunjuk satu orang secara spesifik. Bapak yang pakai kemeja biru, tolong telepon 112. Bilang ada korban tidak sadar, tidak bernapas. Dengan nunjuk gitu, Anda ngasih dia tanggung jawab. Wah, itu tips yang praktis banget. Oke, bantuan udah di jalan. Kita masuk ke intinya BLS. Kompresi dada. Banyak orang takut ngelakuin ini, katanya khawatir matahin tulang rusuk korban. Bener gak sih kekhawatiran itu? Itu kekhawatiran yang wajar banget. Jawaban saya, jangan khawatir soal itu. Oh ya? Tulang rusuk itu bisa sembuh. Otak yang mati karena kurang oksigen nggak bisa. Prinsipnya gini,
Mending tulang rusuknya patah tapi otaknya selamat daripada tulang rusuknya utuh tapi orangnya meninggal. Make sense. Kopresi dada yang efektif itu memang butuh tenaga kuat dan cepat. Kita itu secara manual mompa darah ke otak buat jaga sel-selnya tetap hidup. Kita lagi beli waktu paling berharga buat orang itu. Oke, jadi tekan aja sekuatnya, jangan ragu. Setelah kompresi, langkah keempat dan kelima itu buka jalan napas dan beri napas bantuan. Ini siklus terus-terusan ya? Betul, habis 30 kali kompresi, kita dongakkan kepala, angkat dagu, terus kasih 2 kali napas bantuan. Oke, 30:2. Oksigen dari napas kita masuk ke paru-paru, terus kompresi berikutnya nyebarin oksigen itu ke seluruh tubuh. Siklus 32 ini lanjut terus, tanpa henti, sampai bantuan datang. Dan langkah terakhir di rantai ini adalah defibrilasi pakai AED, Automated External Defibrillator. Alat ini sekarang kayaknya makin banyak ya di tempat umum. Seberapa pinter sih alat ini? Apa kita bisa salah pakai? Alat ini dirancang buat orang awam. Anda nggak akan bisa salah. Begitu dinyalain, ada suara yang bakal nuntun kita langkah demi langkah. Oh, ada suaranya. Ada. Tempelkan pet di dada korban. Jangan sentuh korban, sedang menganalisa. Alat ini pinter banget. Dia bisa deteksi sendiri irama jantungnya perlu di-strum atau nggak. Jadi dia nggak akan nyetrum kalau nggak perlu ya? Tepat. Dan penting buat dipahami, AED itu bukan menyalakan jantung yang udah berhenti total. Fungsinya itu buat meriset jantung yang iramanya lagi kacau balau, biar ada kesempatan buat detak normal lagi. Oke, sangat jelas. Tapi kan nggak semua kondisi darurat se-ekstrem henti jantung ya. Gimana kalau korbannya sadar, napas juga, tapi jelas-jelas luka? Materi Anda nyebutnya cegah perburukan. Betul. Di skenario ini, peran kita itu jadi penstabil. Jaga kondisi yang udah buruk biar nggak makin parah. Oke. Ini mencakup hal-hal yang tadi udah kita bahas. Kontrol perdarahan kalau ada, pastikan jalan napasnya aman, jaga dia tetap hangat. Tapi ada satu lagi yang penting, tenangkan korban. Oh iya, faktor psikologis ya? Iya, ngobrol dengan tenang, yakinkan dia kalau bantuan udah di jalan, itu bisa banget bantu nahan shock. Saya juga lihat di materi Anda ada gambar posisi miring stabil, recovery position. Kelihatannya simple, tapi kapan persisnya kita pakai ini? Dan apa sih yang bikin posisi ini begitu ajaib? Pertanyaan bagus. Ini jurus andalan kita buat skenario spesifik, korban nggak sadar, tapi kita yakin dia masih napas dengan normal. Nggak sadar, tapi napasnya oke. Betul. Kenapa ajaib? 2 alasan. Pertama, gravitasi jadi teman kita. Kalau posisinya miring, lidah bakal jatuh ke samping, bukan ke belakang. Jalan napas jadi aman. Oke, masuk akal. Kedua, kalau tiba-tiba korban muntah, dan ini sering terjadi, cairannya bakal langsung ngalir keluar mulut, nggak masuk lagi ke paru-paru. Jadi ini teknik pencegahan yang simpel tapi efektif banget. Jadi kalau nggak sadar tapi nafas oke, langsung miringkan. Oke, itu catatan penting. Pada akhirnya, kalau kita lihat semua tindakan ini ya, benang merahnya itu kayaknya cuma satu. Waktu. Tepat. Slide terakhir materi Anda judulnya aja waktu sangat menentukan. Setiap detik itu berharga. Peran Anda sebagai penolong pertama itu bukan buat diagnosis penyakit atau nyembuhin luka. Seperti yang tertulis di sana, Anda adalah jembatan menuju bantuan profesional. Jembatan ya? Peran Anda itu buat beli waktu. Stabilkan kondisi korban, cegah biar nggak makin parah sampai para medis datang. Tindakan simpel yang Anda lakuin di menit-menit pertama itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati, antara pulih total dan cacat seumur hidup. Jadi kalau kita rangkum dari materi yang Anda kirimkan ini, pelajaran utamanya bukan cuma hafal angka ya, tapi lebih ke mengubah pola pikir, dari panik jadi terstruktur. Betul. Pertama, keamanan diri dulu, karena kita nggak bisa nolong kalau kita juga jadi korban. Kedua, pakai kerangka ABCD buat cari dan atasin masalah yang paling mematikan. Ingat, musuh utama orang pingsan seringkali lidahnya sendiri. Iya. Dan terakhir, bertindak cepat buat beli waktu. Entah itu dengan kompresi dada tanpa ragu, atau bahkan tindakan sesimpel miringin badan korban. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Materi ini udah ngasih apa dan bagaimananya. Pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan setelah ini adalah, mengapa tidak? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Ambil satu langkah lagi buat ikut pelatihan bantuan hidup dasar secara langsung. Mempraktekkan kompresi dada di manekin sampai kerasa ritmenya, atau nyobain langsung posisi pemulihan. Itu bakal ngasih memori otot dan kepercayaan diri yang nggak bisa didapat cuma dari baca. Bener juga.
Pemakawan dini itu investasi. Bukan cuma buat orang asing di jalan, tapi yang paling penting buat orang-orang terdekat yang Anda sayangi di rumah. Karena statistik nunjukin sebagian besar kasus henti jantung itu kejadiannya di rumah.